patofisiologi, maka pertama ya kamu harus tahu dulu apa yang disebut patofisiologi, kemudian apa proses yang mendasarinya, bagaimana kelainan yang terjadi pada organ dan pada sel maupun pada molekulnya, ya. Ada beberapa istilah di mana untuk kamu mengerti patofisiologi ini ada beberapa istilah yang harus kamu pahami ya. Pertama fisiologi. Fisiologi itu nama lainnya adalah ilmu faal, yaitu dia cabang dari ilmu biologi yang mempelajari berlangsungnya suatu sistem kehidupan. Jadi fisiologi ini mempelajari biomolekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme secara keseluruhan di dalam menjalankan fungsi fisik dan kimiawinya untuk mendukung kehidupan yang normal. Jadi fisiologi itu suatu ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau proses di dalam tubuh pada keadaan normal. Ya, jadi ini fisiologi mungkin bertolak belakang dengan patofisiologi. Nah, kemudian ada istilah lagi yang kita sebut sebagai patogenesis. Jadi patogenesis itu berasal dari istilah kedokteran, yaitu dari bahasa Yunani. Patos itu adalah penyakit, genesis itu adalah penciptaan. Jadi kalau kita terjemahkan bahasa Indonesianya, patogenesis itu adalah suatu proses atau mekanisme yang disebabkan oleh suatu agen penyakit sehingga menyebabkan terjadinya penyakit. Jadi kalau fisiologi itu kita mempelajari proses yang normal, kalau patogenesis dan patofisiologi itu mempelajari suatu proses yang disebabkan karena suatu penyebab sehingga timbul suatu penyakit ya. Nah, dalam hal ini patogenesis ini mencakup etiologi, terus proses masuknya penyakit ke dalam tubuh, perkembangan penyakit hingga manifestasi klinis yang akan terlihat pada penyakit tersebut ya. Jadi ini sebagai contoh beberapa contoh dari patogenesis. Misalnya suatu proses degenerasi ya. Jadi patogenesisnya adalah pada proses degenerasi itu terjadi kemunduran sel atau jaringan yang merupakan respon dari kegagalan menghadapi berbagai agen penyakit. Ya, jadi biasanya kalau pada seseorang itu ada yang flu, maka sekitarnya ada yang kena flu, ada juga yang sehat-sehat saja. Jadi di sini biasanya tubuh memiliki daya tahan untuk melawan flu tersebut. Pada orang-orang yang daya tahannya turun atau rendah, maka dia akan mudah terserang kena penyakit flu. Tapi pada orang-orang dengan daya tahannya baik, maka dia tidak akan kena flu. Jadi pada degenerasi itu terjadi kemunduran dari sel atau jaringan yang menyebabkan terjadinya penyakit ya. Kemudian contoh lain misalnya adanya proses radang ya. Jadi kalau ada suatu benda asing masuk ke dalam tubuh kita, apakah bakteri, virus, parasit dan sebagainya, maka tubuh akan membentuk suatu respon terhadap berbagai sebab yang menyebabkan kerusakan jaringan. Maka timbullah proses peradangan ya. Jadi kalau kamu kena flu, hidungnya jadi mampet, kemudian kemerahan ya, rasa panas, rasa sesak ya, itu adalah suatu proses radang di mana proses ini terjadi sebagai respon terhadap sesuatu benda asing yang menyebabkan kerusakan jaringan. Terus contoh patogenesis lain misalnya karsinogenesis ya. Kalau karsinogenesis ini adalah suatu mekanisme di mana bahan yang bersifat karsinogen atau yang bisa menyebabkan kanker akan menyebabkan jadi kanker pada manusia itu. Jadi pada keadaan normal sel-sel kankernya tidak ada atau ada dalam jumlah sedikit tapi dia tidak berkembang, maka orang tersebut tidak menjadi kanker. Tapi pada orang-orang yang tidak normal, maka sel-sel karsinogen ini akan menyebabkan menjadi kanker ya. Kemudian ada reaksi imun. Reaksi imun ini adalah suatu efek reaksi sistem imun tubuh yang tidak diinginkan. Contohnya
Ada pada orang-orang tertentu kalau kena dingin terus dia jadi gatal-gatal atau menjadi asma. Tapi pada orang lain dingin yang sama tidak terjadi apa-apa. Nah, pada yang sakit asma atau gatal-gatal gini ada suatu reaksi imun ya. Nah, itu di samping patofisiologi, ini di samping patogenesis ada lagi istilah patofisiologi. Sebetulnya patofisiologi dan patogenesis itu hampir sama, tetapi pada patofisiologi dia lebih lengkap lagi, ya. Jadi patofisiologi ini ilmu yang mempelajari perubahan fisiologi yang diakibatkan oleh suatu proses patologis. Ya, jadi yang normalnya bagaimana? Nah, pada patofisiologi yang normal itu jadi tidak normal. Nah, proses menjadi tidak normal itu kita sebut patofisiologi, ya. Jadi sebagai contoh misalnya terjadinya gangguan di dalam proses seluler normal, ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan adaptif atau letal dari sel tersebut. Jadi selnya bisa mati atau dia berubah bentuk, ya. Nah, semua proses patofisiologi ini menunjukkan perubahan pada fungsi normal seluler sehingga menimbulkan gejala klinis, ya. Jadi patofisiologi ini kebalikan dari fisiologi. Pentingnya mempelajari patogenesis dan patofisiologi adalah untuk mengetahui perjalanan penyakit dan perubahan fisiologi yang terjadi sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun penyakit tidak menular dengan tepat, ya. Jadi pelajaran patofisiologi ini tidak hanya diberikan kepada ATLM, diberikan juga kepada perawat, diberikan juga kepada pendidikan kedokteran, ya, di mana semua harus tahu patofisiologinya. Nah, kita apa hubungannya nanti akan saya terangkan, ya. Nah, jadi dengan kita menganalisa perjalanan suatu penyakit dan apa dampak dari penyakit terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yang dipelajari, di dalam bidang patogenesis dan patofisiologi itu menjadi sangat penting, ya. Jadi kita dengan mempelajari penyakit dan dampak penyakit ini sangat penting dalam menganalisa masalah yang muncul sebagai akibat penyakit dan mengidentifikasi penyebabnya sehingga dapat memberikan intervensi yang tepat, ya. Kemudian ada istilah lagi patologi, ya. Nah, patologi itu biasanya kita adalah suatu ilmu yang mempelajari struktur sel, organ atau biomolekuler, ya. Nah, bedanya dengan patofisiologi apa? Kalau patofisiologi ini mempelajari yang lebih fokus pada perubahan fungsi dari sel, metabolik, serta mekanisme terjadinya suatu penyakit. Jadi pada patofisiologi kita tidak belajar mengenai struktur sel. Oh, ini sel bulat, oh ini sel elips, kita nggak belajar itu. Tapi kita lebih fokus pada perubahan fungsi, metabolisme, serta mekanisme terjadinya suatu penyakit. Kenapa sih terjadi gagal ginjal? Nah, itu nanti menerangkan itu disebutnya patofisiologi, ya. Nah, jadi kalau ilmu patologi itu sendiri ada dua, ya. Ada patologi anatomi, di mana patologi anatomi mempelajari perubahan struktur sel dari suatu organ. Jadi biasanya ini yang dilihat adalah pemeriksaan histopatologi. Mungkin kalian nanti akan belajar juga pada sitologi sel, ya. Kemudian ada lagi patologi klinik. Nah, patologi klinik ini tidak mempelajari struktur sel, tapi mempelajari perubahan metabolisme dan biokimia dari suatu organ. Jadi lebih luas lagi, ya, yang dipelajarinya. Nah, di organ ini sebagai bahan pemeriksaannya adalah semua bahan cairan tubuh. Nah, jadi kalau kita lihat diagram ini, patofisiologi ini meliputi patogenesis, kemudian ada faktor etiologi, ada faktor predisposisi, dan ada faktor presipitasi. Ini semua menggambarkan suatu keadaan patofisiologi dari suatu penyakit, ya.
Nah, kenapa patofisiologi itu dianggap penting? Karena patofisiologi ini dianggap sebagai jembatan antara dasar ilmu dengan terjadinya suatu penyakit, ya. Diharapkan semua siswa, klinisi dan praktisi kesehatan lain mengetahui mengapa dan bagaimana terjadinya suatu penyakit, kenapa terjadi variasi dari gejala klinis yang tampak dan apa dasar mekanisme yang menyebabkannya. Ya, jadi lebih luas patofisiologi itu. Nah, hasil patofisiologi ini akan berhubungan dengan hasil laboratorium. Nah, ini di sini peran kita. Kalau kita periksa laboratorium misalnya, kenapa pada orang gagal ginjal kok HB-nya bisa rendah? Kan beda ginjal sama eritrosit kan dibentuknya di sumsum tulang. Kenapa? Nah, itu nanti ada patofisiologinya karena pada gagal ginjal terjadi kerusakan fungsi ginjal. Nah, di ginjal itu ada hormon eritropoietin yang dibentuk oleh ginjal. Jadi pada kerusakan atau pada keadaan gagal ginjal, hormon eritropoietin ini produksinya akan menurun. Hormon eritropoietin ini fungsinya adalah merangsang sumsum tulang untuk membentuk sel eritrosit. Jadi pada gagal ginjal, hormon eritropoietinnya menurun, maka pembentukan eritrosit menurun, maka terjadilah anemia. Nah, itu ya. Jadi kalau ditanya apa patofisiologinya pada gagal ginjal terjadi anemia, nah itu diterangkan semua ya. Kemudian bedanya dengan patologi anatomi, kalau patologi anatomi dia ambil jaringan ginjalnya di biopsi, dia lihat sel-selnya, apa selnya yang rusak gitu. Jadi itu yang harus dipahami oleh kalian ya perbedaannya. Nah, sekarang hasil laboratorium berhubungan dengan patofisiologi. Jadi sebagai contoh tadi pada gagal ginjal bisa terjadi gangguan pembentukan eritrosit. Maka pada orang gagal ginjal pemeriksaan HB-nya menurun, jumlah eritrositnya menurun gitu ya. Terus kemudian fungsi yang lain juga akan menurun. Contoh, fungsi filtrasinya menurun. Akibatnya zat-zat yang harus dikeluarkan lewat urin jadi tidak bisa dikeluarkan dan dia akan menumpuk di dalam tubuh. Zatnya apa misalnya? Ureum, kreatinin, asam urat akan meningkat pada gagal ginjal. Sehingga kalau mereka lihat hasil lab ini, klinisi, dia bisa menyimpulkan, oh iya ya hasil labnya ini kemungkinannya gagal ginjal gitu ya. Nah itu jadi kita nih sangat berperan penting sebetulnya di dalam penentuan diagnosa. Nah, untuk itu kan kita juga harus tahu patofisiologinya. Kenapa ini bisa abnormal dan seterusnya. Nah, jadi dalam mempelajari patofisiologi ini, kita harus mengetahui konsep penyakit, apa yang disebut penyakit, kemudian etiologi penyakit, patogenesisnya, faktor predisposisi, dan faktor presipitasi dari penyakit tersebut. Dan selanjutnya juga harus mengetahui metabolisme dan fungsi dari organ. Ya. Nah, kita lihat konsep penyakit. Jadi yang disebut penyakit itu adalah suatu manifestasi yang menyimpang dari homeostasis tubuh atau dari keseimbangan tubuh yang disebabkan oleh adanya suatu agen yang berbahaya, ya. Nah, jadi berkembangnya penyakit ini adalah suatu proses patologi yang ditandai dengan timbulnya gejala penyakit. Nah, kemudian kalau ada konsep penyakit berarti harus ada konsep sehat. Nah, kalau sehat itu biasanya disebut sebagai suatu keadaan di mana tubuh berfungsi dengan optimal tanpa ditemukannya penyakit. Tapi kalau menurut WHO tidak cukup itu saja. Jadi definisi sehat menurut WHO, sehat tidak hanya menunjukkan keadaan tidak ada penyakit, tetapi juga keadaan fisik, fisiologi, dan sosial bekerja dengan baik atau optimal ya. Jadi seseorang ini nggak sakit, oh kita sebut sehat, belum tentu. Siapa tahu psikisnya dia merasa tertekan, selalu cemas ya, selalu ketakutan. Itu sudah ada penyakit hati ya. Atau misalnya dia kelihatan sehat, tetapi dia organnya ada yang rusak, misalnya kakinya pincang karena dia habis jatuh misalnya ya dan sebagainya.
Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa untuk mempelajari patofisiologi, kita juga harus tahu etiologi. Istilah etiologi itu berasal dari bahasa kedokteran, di mana arti etiologi adalah suatu penyebab. Penyebab dari suatu keadaan, ya. Jadi penyebab penyakit itu atau etiologi penyakit itu bisa karena berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, jamur, rickettsia, ya, dan sebagainya. Bisa juga penyebab penyakit itu karena lingkungan, ya. Jadi orang yang tinggal pada daerah yang selalu misalnya dekat pabrik di mana pabriknya itu beroperasi 24 jam, maka biasanya orang tersebut jiwanya nggak tenang. Karena waktu istirahat dia terganggu terus oleh suara mesin, ya. Jadi lingkungan juga bisa menimbulkan penyakit. Kemudian faktor sosial, ya. Kalau kita tinggal pada daerah perumahan yang misalnya orang-orangnya penjahat semua, itu sementara kita baik-baik saja, itu juga akan merupakan, menimbulkan suatu penyakit karena kita selalu merasa ketakutan, ya, selalu merasa tertekan. Atau juga etiologi penyakit disebabkan karena kebiasaan individu yang merupakan faktor kontribusi terhadap terjadinya penyakit. Apa contohnya kebiasaan? Misalnya selalu begadang. Orang waktu tidur dia begadang, tapi waktu orang harus bekerja dia tidur. Ya, itu juga bisa menimbulkan penyakit. Atau orang yang kebiasaan suka makan junk food, nggak suka sayur, nggak suka buah, itu juga bisa sebagai penyebab dari terjadinya penyakit, ya. Nah, etiologi atau penyebab penyakit ini bisa disebabkan karena kita kelompokkan, ya. Jadi penyebabnya ada faktor ekstrinsik dan ada faktor intrinsik, ya. Nah, faktor ekstrinsik itu biasa kelainan biologi seperti mikroorganisme, bakteri, virus, dan sebagainya. Kedua juga bisa bahan kimia, misalnya orang-orang yang bekerja di pabrik-pabrik tekstil atau pabrik pemotongan kayu, di mana produknya itu selalu diberi bahan kimia sebagai pengawet, maka pekerja yang kerja di situ ya mudah sakit, ya, yang paling sering akan terkena misalnya penyakit paru-paru karena dia menghisap bahan kimia setiap hari. Nah, kemudian faktor etiologi ekstrinsik lain adalah physical agent. Itu jelas, ya, misalnya trauma atau karena kecelakaan lalu lintas, terjatuh, dan sebagainya. Bisa juga faktor ekstrinsik ini karena ketidakseimbangan nutrisi, ya. Jadi kalau kita makan selalu makan tidak suka yang seimbang, ya. Jadi makan sayur dan buah terus itu juga tidak baik, ya, karena tidak ada proteinnya. Tapi makan banyak protein, tidak ada sayur, tidak ada buah itu juga tidak baik, ya. Karena vitamin-vitaminnya jadi kurang, kemudian, terjadinya penimbunan lemak menjadi lebih meningkat, ya. Jadi, itu juga bisa menyebabkan faktor ekstrinsik dari suatu etiologi. Nah, kemudian faktor intrinsik yang itu berasal dari dalam, ya. Jadi misalnya pada, ada kelainan kongenital, kelainan sejak lahir, misalnya bayinya lahir dengan bibir sumbing atau kelainan jantung bawaan, ya, itu juga, etiologi dari intrinsik. Kemudian bisa juga, intrinsik itu faktor imunologi, misalnya orang alergi, alergi tidak tahan dingin, alergi makan susu, alergi makan kacang. Saya punya teman alergi makan agar. Begitu dia makan agar-agar langsung dia sesek, ya. Ya ini kasusnya jarang tapi ternyata ada, ya. Jadi alergi itu bisa bermacam-macam. Atau faktor imunologi lain adalah autoimun, ya. Autoimun itu suatu keadaan yang abnormal di mana tubuh akan membentuk zat anti, di mana zat anti ini tidak menyerang sel lain tetapi menyerang sel normal yang ada di dalam tubuh. Jadi nggak ada faktor asing masuk, tetapi dia sel-selnya jadi rusak karena ada reaksi imunologi yang dibentuk oleh tubuh yang menyerang sel-sel tubuh. Proses ini yang kita sebut sebagai autoimun. Autoimun bisa menyerang semua organ, semua sel, ya. Dan ini kasusnya cukup banyak.
Nah, kemudian faktor intrinsik juga ada faktor psikologi. Misalnya stres ya. Dia selalu stres kalau pulang ke rumah karena bapaknya itu kalau ngomong keras, bentak-bentak terus ke ibunya, dia, ke adik-adiknya. Sehingga dia stres, saya merasa tidak nyaman kalau saya pulang ke rumah. Nah, itu bisa juga sebagai etiologi dari suatu penyakit dari faktor intrinsik atau kecemasan. Ada orang yang selalu cemas, padahal nggak ada apa-apa. Tapi lihat orang misalnya hujan besar, dia langsung cemas. Aduh saya takut banjir, aduh nanti ini begini, nanti begini. Atau misalnya begini, dia jalan di kampus, dia ketemu teman-temannya, terus tiba-tiba temannya kok ketawaan. Padahal yang diketawakan mungkin cerita lain. Dia pas lewat. Kalau orang pencemas langsung dia merasa, waduh pasti mentertawakan saya ya. Karena saya bajunya begini, karena saya sepatunya begini. Padahal teman-temannya nggak ada yang perhatiin dia. Gitu ya. Nah itu juga suatu kelainan atau suatu etiologi yang bersifat intrinsik. Nah, di samping etiologi ada juga istilah predisposisi atau faktor kecenderungan. Contohnya, seseorang yang mempunyai riwayat keluarganya menderita DM, diabetes mellitus, misalnya ayahnya, ibunya, pamannya, neneknya, dan sebagainya, maka si orang tersebut mempunyai faktor predisposisi atau kecenderungan untuk menderita diabetes mellitus juga. Jadi, dia kesempatan untuk menderita diabetes mellitus lebih besar dibandingkan orang lain yang tidak mempunyai keluarga yang menderita diabetes mellitus. Ya, itu yang disebut faktor predisposisi. Jadi kalau seseorang dia dikasih manis-manis, kalau orang yang tidak ada riwayat keluarganya yang menderita DM, maka dia kadar gulanya biasa. Tapi pada orang-orang yang mempunyai riwayat keluarganya menderita diabetes mellitus, mungkin dikasih kue yang manis-manis dengan dosis yang sama, pada orang ini cepat timbul keadaan hiperglikemi atau kadar gulanya cepat tinggi ya. Nah, kemudian faktor kecenderungan adalah faktor psikologis ya yang seperti alergi tadi. Jadi kalau orang mempunyai sifat, kalian pernah nggak misalnya, saya kalau pergi ke situ pasti saya pusing deh. Atau kalau makanan, saya nggak suka makanan A. Tapi kalau saya makan itu, pasti saya sakit perut. Padahal belum tentu. Tapi itu faktor sugestinya besar ya, termasuk juga alergi. Saya kalau ke Bandung pasti saya sesek. Padahal di Bandung lagi panas. Tapi karena dia sudah sugesti, ya sesek sampai ke Bandung. Ya. Nah, kemudian contoh faktor predisposisi lain adalah faktor psikologis, misalnya hipertensi ya. Nah, orang-orang yang banyak pikiran segala sesuatu yang nggak perlu dipikirin, mudah terjadi hipertensi ya, terutama pada orang-orang yang pencemas tadi. Makanya kalau hidup jangan susah-susah, segala sesuatu jalani aja dengan senang. Kalau ada cobaan ya terima dengan ikhlas dan jangan lupa selalu berdoa, minta perlindungan dari Allah ya. Jangan belum terjadi kita sudah berpikir ya macam-macam ya. Nah itu itu merupakan faktor predisposisi atau faktor kecenderungan untuk terjadinya suatu penyakit. Kemudian ada lagi faktor presipitasi atau pencetus. Ini agak berbeda. Misalnya keadaan yang alami, misalnya serangan asma karena cuaca dingin. Kalau ini bukan karena sugesti, memang dia punya asma, dia pergi ke daerah pegunungan, yang pada saat itu cuaca sangat dingin, nah itu bisa asma. Jadi apa pencetusnya di sini? Udara dingin. Karena orang ini kalau tidak di tempat dingin, dia biasa aja, tidak jadi asma. Yaitu faktor pencetus. Contoh lagi, kondisi fisik. Misalnya pada orang tua. Kita tahu pada orang tua itu otot-ototnya sudah tidak lentur ya, tulang-tulangnya juga sudah rapuh. Tapi suatu saat si orang tua ini sudah punya predisposisi ini, terus dia tiba-tiba ngangkat barang yang berat ya, sehingga timbullah gejala sakit pinggang atau low back pain. Ya mungkin pada orang muda ngangkat barang itu nggak apa-apa, tapi pada orang tua yang dia sudah punya
kelainan fisik, ngangkat itu, nah jadi dia bisa sakit pinggang yang hebat. Jadi di sini faktor predisposisinya apa? Ya angkat barang itu. Karena dia mengangkat barang, maka faktor pencetusnya angkat barang. Nah, predisposisinya apa? Ya tadi usia tua, di mana otot-otot yang sudah tidak berfungsi dengan baik ya. Mudah-mudahan contoh ini bisa kalian mengerti ya. Kemudian contoh faktor presipitasi yang lain adalah keadaan sosial ya. Dia sebetulnya pasien ini sudah menderita sakit jantung ya, tetapi karena dia berobat dan hidupnya normal, dia tidak ada serangan. Tetapi tiba-tiba, nah misalnya kayak kemarin COVID ya, banyak dirumahkan, jadi income dipotong karena tidak bekerja di kantor ya. Terus misalnya kalau dia berjualan jadi nggak laku karena orang susah keluar rumah, tidak mau jajan dan seterusnya. Akibatnya karena stres ekonomi, uang nggak ada, hidup tetap harus ada, harus berjalan, maka akhirnya timbullah serangan jantung. Nah, jadi di sini kita lihat apa yang disebut faktor predisposisinya, yaitu penyakit jantungnya. Apa faktor pencetusnya? Ya keadaan ekonomi, sehingga timbul penyakit serangan jantung ya. Kemudian patogenesis penyakit. Nah, ini ya saya akan kupas satu persatu. Jadi patogenesis ini terjadi karena adanya gangguan keseimbangan atau homeostasis. Misalnya kalau seseorang yang minumnya selalu kurang padahal dia berpuasa, maka dia akan mudah jadi ke dehidrasi ya. Atau misalnya pada orang yang muntah berak hebat, ya gastroenteritis hebat, tidak diimbangi dengan asupan cairan cukup, maka dia mudah terjadi dehidrasi. Jadi apa patogenesisnya dehidrasi? Karena kekurangan cairan, sehingga di tubuh kekurangan cairan terjadilah dehidrasi, yaitu patogenesis. Nah, kemudian contoh lagi proses pada patogenesis pada sistem koagulasi. Terjadi proses kerusakan dan perbaikan kerusakan tidak seimbang. Jadi kalau kamu pada nanti belajar hemostasis, setiap ada perdarahan maka tubuh akan melakukan proses koagulasi, pembekuan darah. Tujuannya adalah menghentikan perdarahan. Biasanya nanti setelah perdarahannya berhenti, terus si pembuluh darahnya kembali normal, maka akan masuk kepada proses fibrinolisis, yaitu jadi kan kalau menghentikan perdarahan tuh dari proses koagulasi hasilnya akan terbentuk fibrin ya. Nah, tapi setelah perdarahannya berhenti, maka fibrin itu akan dihancurkan kembali yang kita sebut prosesnya fibrinolisis, sehingga aliran darah kembali normal di pembuluh darah. Nah, ini pada keadaan normal, proses koagulasi dan proses fibrinolisis itu selalu berjalan seimbang. Kalau terjadi gangguan keseimbangan di dalam proses koagulasi dan fibrinolisis, maka bisa terjadi perdarahan misalnya. Ya, contoh. Nah, terus kemudian patogenesis penyakit bisa disebabkan karena ketidaksesuaian antara penyebab dengan penyakitnya. Misalnya pada penyakit autoimun. Jadi pada keadaan normal, kalau ada agen asing masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan melakukan perlawanan. Pertama yang akan melakukan perlawanan adalah leukosit, neutrofil. Dia akan makan si benda asing itu ya. Maka pada infeksi biasanya kita temukan jumlah leukositnya meningkat ya, dia akan memakan itu. Nah, kalau misalnya leukositnya kewalahan, maka dia dibantu juga dengan sel monosit. Monosit nanti akan berubah jadi markopa, terus dia akan makanin juga itu si benda asing ya. Nah, kemudian selain itu juga ada kerjasama dari sel darah putih yang lain, yaitu limfosit. Limfosit dia akan membentuk zat anti. Zat anti ini akan membantu menyerang benda asing itu. Nah, kalau sistem kekebalan tubuh kita ini baik, semua berlangsung dengan baik, maka kita tidak jadi penyakit. Itulah kenapa pada orang yang flu di kelas, ada yang kena flu, ada yang tidak kena. Mungkin yang tidak kena itu dia sistem kekebalan tubuhnya baik.
baik. Jadi ada si virus flu masuk tubuh, neutrofil, limfosit, monosit, semua bekerja sama untuk memakan sel tersebut sehingga tidak timbul penyakit. Tapi pada orang-orang yang kekebalannya menurun, maka si neutrofil atau limfosit atau monofisitnya jumlahnya sedikit, akibatnya si kuman masuk ke dalam tubuh, timbullah gejala penyakit. Itu pada keadaan yang fisiologi. Nah, sekarang ada lagi suatu keadaan autoimun. Kalau autoimun ini dia penyebabnya bukan dari luar, dari tubuh itu sendiri. Dia membentuk zat anti, dia akan menyerang sel-sel yang normal sehingga sel-sel normal itu menjadi rusak, ya. Nah, itu patofisiologi dari terjadinya kelainan akibat autoimun, ya. Nah, kemudian patogenesis juga bisa terjadi karena hubungan antara pengaturan sistemik dan lokal ini tidak sesuai. Contohnya pada anemi hemolitik seperti talasemia. Pada orang dengan talasemia, di sini ada kelainan dari rantai globin sehingga eritrosit yang dibentuk itu bentuknya bermacam-macam sehingga mudah pecah. Eritrosit itu normal usia di dalam tubuh 120 hari. Tapi pada talasemia, karena eritrositnya bentuknya macam-macam, mudah pecah, maka mungkin hanya beberapa hari dia sudah pecah. Apa akibatnya? Terjadilah anemia, ya tubuh kekurangan eritrosit. Nah, kita tahu fungsi eritrosit itu sangat penting untuk mengangkut nutrisi dan oksigen. Maka tubuh akan melakukan kompensasi supaya jumlah eritrositnya cukup. Maka kompensasinya dengan sumsum tulang akan membentuk eritrosit dalam jumlah banyak. Secara logika, kalau jumlah eritrosit banyak, maka kebutuhan eritrositnya terpenuhi kan. Tetapi karena dia ada kelainan rantai globin, jadi walaupun sumsum tulang membentuk jumlah eritrosit jumlahnya banyak, tetapi bentuk eritrosit yang dibentuknya tetap aja abnormal, sehingga tetap mudah pecah. Maka pada talasemia tetap terjadi anemia. Ya, nah ini patogenesisnya. Kenapa pada talasemia terjadi anemi berat? Karena eritrositnya yang abnormal, ya. Jadi di sini ada hubungan yang gangguan hubungan antara pengaturan sistemik dan lokal, ya. Nah, jadi kalau seseorang menderita penyakit, maka kemungkinannya ada 3. Dia bisa sembuh sempurna kalau tadi ya daya tahan tubuhnya baik. Maka kalau kita lihat kalau orang dirawat di rumah sakit selalu disuruh TKTP. TKTP itu adalah makanan yang tinggi kalori dan tinggi protein. Jadi tujuannya adalah memperbaiki sel, menambah sistem imunitas, ya. Nah, itu jadi tujuannya supaya penyembuhannya lebih cepat. Nah, kemudian ada lagi orang sakit, dia sembuh tapi tidak sempurna. Contohnya pada orang stroke. Ya, pada serangan dia nggak sadar. Penyembuhannya dia jadi sadar, tetapi misalnya kakinya lumpuh atau tangannya nggak bisa digerakkan atau bicaranya pelok dan sebagainya, ya. Nah, kemungkinan ketiga adalah kematian, ya. Jadi kalau betul-betul tubuh tidak bisa menanggulangi ini semua, maka ini bisa menyebabkan kematian. Nah, sekarang apa hubungannya sih patofisiologi dengan pemeriksaan laboratorium? Jadi, hasil pemeriksaan laboratorium itu bisa menggambarkan keadaan di dalam tubuh, ya. Jadi setiap kelainan metabolisme di dalam tubuh akan memberikan hasil pemeriksaan laboratorium yang abnormal, ya. Jadi misalnya ada kelainan metabolisme karbohidrat di dalam tubuh karena insulinnya menurun. Maka hasil laboratorium yang kita temukan adalah kadar glukosanya jadi tinggi di dalam darah. Ya, itu sebagai contoh. Kemudian pemeriksaan laboratorium itu dibutuhkan untuk screening, ya, untuk diagnostik, untuk follow up, terapi, dan untuk prognosis dari suatu penyakit. Jadi menggambarkan apakah penyakitnya ini bisa sembuh, bertambah berat, atau tidak akan sembuh. Nah, hubungan contohnya ya, hubungan patofisiologi dengan pemeriksaan lab. Jadi misalnya begini,
untuk pembentukan sel darah merah, dia butuh zat besi, ya. Makanya kalau kita lihat darah eritrosit itu dalamnya adalah hem dan globin atau Hb, ya. Hemnya itu adalah zat besi, globinnya itu adalah protein. Jadi kalau seseorang zat besinya rendah, tentu pembentukan eritrositnya atau Hb-nya juga akan menurun, ya, dan terjadilah anemia. Nah, sekarang bagaimana hasil laboratoriumnya? Maka pada hasil laboratoriumnya kita akan dapatkan kadar Hb-nya rendah, jumlah eritrositnya rendah, kemudian kadar zat besinya juga rendah. Ya, makanya ini nanti klinisinya bisa tahu, oh ini kekurangan darah akibat kekurangan zat besi. Ya. Contoh lain, pada gagal ginjal terjadi gangguan filtrasi, gangguan ekskresi dari urin, sehingga zat-zat metabolisme yang harusnya dibuang melalui urin, dia tidak dapat dibuang dan akan menumpuk di dalam darah. Maka pada pemeriksaan labnya, zat-zat tersebut akan meningkat di dalam darah. Zatnya apa aja? Misalnya ureum, kreatinin, asam urat, ya. Karena pada keadaan normal zat-zat ini akan dibuang lewat urin sehingga kadarnya di dalam tubuh normal. Tapi pada gangguan fungsi ginjal karena ada gangguan filtrasi dan ekskresi, maka zat-zat tersebut akan tertimbun di dalam darah sehingga hasil labnya menjadi tinggi, ya. Itulah sedikit konsep mengenai patofisiologi. Kita akan lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu patofisiologi dari kelainan liver, ya. Ini sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya. Saya suka agak curiga ya kalau ditanya responnya lama, ini teh ikutan atau enggak ya kalau online tuh. Oke ya, materi kedua kita langsung kepada setiap organ ya. Bagaimana patofisiologi dari kelainan sistem liver. Jadi kalau kelainan liver itu biasanya sel liver yang kelainan dan saluran empedu atau biliar. Maka kelainan liver biasanya kita sebut sebagai kelainan hepatobiliar ya. Jadi livernya maupun saluran empedu. Ini topik yang akan kita bahas pada materi ini ya. Nah, jadi kalau kita bicara patofisiologi, maka kita harus tahu dulu bagaimana fisiologi yang normalnya, bagaimana organnya ya, baru kita bisa mengerti oh kelainannya demikian ya. Jadi begitu juga patofisiologi hepatobiliar, kita harus tahu dulu anatomi liver. Nah, ini yang besar ini adalah liver. Kalau orang awam nyebutnya sakit hati ya. Jadi kalau orang sakit hati jangan nunjuknya di dada ya, karena hati itu adanya di perut kanan atas. Organ liver ini adalah organ yang paling besar di dalam tubuh manusia, di mana dia ada pada daerah kanan atas dari rongga perut. Katanya sel liver ini jumlahnya sampai 300 triliun. Ya, yang tersusun baik, dia membentuk saluran empedu, membentuk sel hati, dan membentuk pembuluh darah. Ya, kenapa dia organ terbesar? Karena fungsinya juga banyak. Nah ini ya, ini adalah liver yang normal, jadi ada 4 lobus. Nah kemudian kalau kita lihat secara sitologi, sel liver ini tersusun dengan rapi, ini yang normal ya. Ini ada pembuluh darah vena, ini ada pembuluh darah arteri. Nah kemudian ini ada sel-selnya itu sel liver, ada sel liver, kemudian ada saluran empedu ya. Jadi saluran empedu ini dia berada juga di antara sel, kemudian nanti masing-masing saluran empedu bersatu menjadi saluran empedu yang besar, di mana empedu akan dialirkan ke dalam saluran pencernaan ya. Jadi kalau kita lihat sel-sel liver ini ada 2 jenis. Pertama adalah sel hepatosit. Ini sel hepatosit di sinilah yang berperan penting pada fungsi liver, dan sel hepatosit ini mengandung banyak enzim liver ya. Jadi kalau enzim livernya rusak, maka enzim dilepaskan, maka hasil pemeriksaan lab kita akan menemukan enzim liver kadarnya meningkat
ya. Nah, kemudian selain sel liver, di dalam liver ini ada sel Kupfer atau sel RES ya. Sel RES itu namanya sel Kupfer, di mana sel RES ini berperan pada sistem pertahanan tubuhnya. Jadi kalau ada benda asing, maka sel RES ini akan memfagosit atau memakan benda asing tersebut sehingga tidak menimbulkan penyakit ya. Nah, kemudian kalau kita lihat nih liver dibuka, maka di dalam liver ini adalah kandung empedu. Ya sama kita kalau ayam juga kan ada kandung empedu dekat liver. Jadi kandung empedu ini akan menampung cairan empedu yang dihasilkan oleh liver dan nanti bila diperlukan dia akan dikeluarkan ke saluran pencernaan. Ya, ini empedu. Nah, liver ini berdekatan dengan pembuluh darah besar, ini adalah vena cava dan ini adalah aorta. Maka pada orang liver sakit berat, ini suka terjadi varises, pelebaran pembuluh darah, dan kalau pecah, maka ini akan keluar darah segar melalui mulut, ya yang kita sebut hematemesis, atau darahnya dibuang melalui feses, yang kita sebut sebagai melena, ya. Nah, kemudian organ liver ini berdekatan juga dengan lambung ya, dan di lambung itu nanti akan nyambung ke usus halus dan diantaranya ini ada kelenjar pankreas ya. Maka pada orang-orang sakit liver biasanya terjadi pembengkakan. Keluhan utama biasanya timbul rasa mual dan perasaan cepat kenyang. Jadi kalau orang liver itu biasanya makannya nggak bisa banyak karena si ini bengkak menekan lambung sehingga kalau makan dia cepat kenyang dan mual ya. Terus nah ini adalah fungsi dari liver ya. Fungsi dari liver itu banyak ya. Pertama adalah fungsi metabolisme, fungsi sekresi, ekskresi, sintesis, penyimpanan dan detoksifikasi. Ada 6 fungsi yang besar ya. Jadi kalau kita lihat di sini fungsi metabolisme. Jadi pada sel hepatosit ini berperan pada metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein. Ya, nanti ada materi khusus dari masing-masing metabolisme. Jadi semua metabolisme terjadi di dalam liver. Ya, kenapa ini? Nah, kemudian hasil metabolisme tadi, maka pada liver kalau karbohidrat akan menghasilkan glukosa, kalau protein menghasilkan asam amino, kalau metabolisme lemak menghasilkan asam lemak dan gliserol ya. Nah, kemudian fungsi sekresi ya. Sekresi dengan ekskresi berbeda. Kalau sekresi itu biasanya tubuh membentuk suatu zat yang akan dibuang oleh tubuh tersebut ya. Jadi fungsi sekresi di sini liver akan memproduksi dan mensekresi empedu ya. Jadi empedu ini akan dikeluarkan ke usus halus. Jadi empedu ini fungsinya adalah emulsi lemak. Jadi kalau kita makan lemak, emulsi diproduksi sehingga lemak itu bisa diserap, dicerna oleh tubuh ya. Nah, tetapi sebagian lagi empedu yang dihasilkan itu disimpan di dalam kandung empedu atau gallbladder ya. Jadi dikeluarkan kalau pada keadaan yang diperlukan. Ya, ini kandung empedunya ya. Nah, empedu itu adalah cairan berwarna kuning kehijauan, ya sama seperti empedu pada ayam. Nah, empedu ini akan diproduksi atau distimulasi oleh gerakan peristaltik dari usus halus, ya. Dan empedu ini karena dibuang ke saluran pencernaan, maka dia juga akan memberi bau pada feses, ya. Nah, fungsi ketiga dari liver adalah fungsi ekskresi. Nah, ini adalah fungsi pembuangan. Nah, liver akan membuang bilirubin, toksin, dan obat-obatan. Ya, makanya jangan kaget kalau kita banyak makan obat, terutama antibiotik, biasanya buang air besar atau buang air kecilnya berbau obat. Ya, nah itu karena dia akan dibuang melalui saluran pencernaan dan sebagian melalui ginjal. Ya, jadi bagaimana dia akan membuang bilirubin, toksin, dan obat? Yaitu dengan cara melakukan konjugasi. Jadi diikat dulu sehingga dia mudah dibuang ke urin atau ke feses. Fungsi keempat
ternyata liver juga mempunyai fungsi pembentukan atau sintesis. Jadi di liver itu hampir semua faktor pembekuan diproduksi oleh sel liver. Mulai dari faktor 1 fibrinogen sampai faktor 11 ya. Kemudian ada protein C, protein S dan antitrombin. Ini semua dihasilkan oleh liver. Pada orang sakit liver yang sudah sangat parah berat sering terjadi perdarahan. Kenapa? Karena faktor pembekuannya tidak terbentuk. Akibatnya mudah sekali terjadi perdarahan. Nah, kemudian pada liver juga dibentuk hormon. Hormon yang paling penting adalah trombopoietin. Hormon ini akan merangsang sumsum tulang membentuk trombosit. Jadi pada penyakit liver berat kita bisa menemukan jumlah trombositnya menurun. Jadi jumlah trombosit menurun bukan hanya karena demam berdarah, tetapi bisa disebabkan karena penyakit liver berat. Ya. Kemudian pada janin yang ada di perut ibu hamil, pada trimester ke-1, liver ini berfungsi sebagai produksi eritrosit, di mana setelah lahir fungsi ini diambil alih oleh sumsum tulang. Ya. Nah, yang keempat, fungsi sintesis dari liver yang penting adalah albumin. Albumin ini adalah fraksi dari protein. Albumin ini berperan pada tekanan osmotik, ya. Dia akan mempertahankan aliran darah tetap lancar. Karena kalau dari pembuluh darah sehingga pasiennya menjadi udem, ya bengkak, ya. Nah, kemudian albumin ini juga berfungsi sebagai alat transportasi. Dia akan mengangkut kolesterol, LDL, HDL, fosfolipid dan seterusnya. Jadi, kalau kekurangan protein, maka lemak-lemak juga akan meningkat. Ya, jadi itulah yang saya tadi bilang, makan itu harus seimbang. Kalau tidak suka protein, bagaimana nanti fungsi transportasi kolesterol, HDL dan seterusnya, ya. Nah, fungsi yang kelima dari liver adalah fungsi penyimpanan. Dia akan menyimpan glikogen, vitamin A, D, B12 dan juga dia akan menyimpan mineral, yaitu terutama zat besi dan Cu atau copper, ya. Itulah sebabnya pada orang-orang yang sering ditransfusi darah, kelebihan zat besinya akan disimpan di liver. Jadi hati-hati ya, kalau orang transfusi darah harus diukur kadar ferritinnya. Kalau sudah sangat tinggi ya livernya bisa rusak karena dia menyimpannya, lama-lama livernya jadi dipenuhi zat besi. Fungsi terakhir dari liver adalah fungsi detoksifikasi. Dia akan menghancurkan zat beracun yang berasal dari luar maupun dari dalam. Caranya adalah dengan konjugasi tadi ya, bilirubin, toksin, dan obat-obatan termasuk alkohol. Nah ini ya, pada orang-orang yang drug abuse, yang sering mengkonsumsi obat-obat terlarang, mengkonsumsi alkohol berlebihan, maka ini mudah sekali terjadi kerusakan liver. Kerusakan liver biasanya terjadi fatty liver, nanti bisa menjadi sirosis. Jadi sel livernya diganti oleh jaringan ikan. Nah, kemudian fungsi liver yang lain yang penting adalah mengubah NH2 menjadi amonia. Yang selanjutnya amonia ini akan dirubah menjadi urea dan dibuang melalui urin. Nah, sekarang NH2 itu dari mana? NH2 itu adalah sisa metabolisme protein, ya. Ada diet yang ini kan selalu makan protein, nggak usah makan karbohidrat. Hati-hati, protein yang tinggi maka pemecahan NH2-nya menjadi meningkat oleh liver. Meningkat, kemudian NH2 dirubah NH3 yaitu amonia, kemudian dirubah urea dan dibuang melalui urin si ureanya. Kalau kita makan protein terus berlebihan, ya makanan yang tidak seimbang, maka produksi ureanya juga akan meningkat. Nah ini selama ginjalnya baik nggak masalah. Kalau ginjalnya sudah ada sesuatu, mudah terjadi gangguan fungsi ginjal. Ya. Nah kemudian
Bagaimana kalau terjadi kerusakan dari sel liver? Kalau pada kerusakannya yang berat, maka fungsi livernya juga akan terganggu. Jadi berat ringannya gangguan fungsi liver ini tergantung besar kecilnya kerusakan. Makin besar kerusakan, sel-sel livernya banyak yang mati, maka fungsi livernya makin terganggu. Ya, nah ini ya. Ini kalau orang sakit liver tuh sakitnya di perut kanan atas ya. Jadi biasanya sebelah sini. Nah, ini kelainan-kelainan liver ya. Ini yang disebut fatty liver. Orang yang banyak lemak, orang yang sering minum alkohol, orang-orang yang sering makan obat-obat terlarang, maka biasanya sel livernya dirubah menjadi sel lemak. Tentu fungsinya juga jadi abnormal ya. Nah, ini yang di bawah ini adalah sirosis hepatis. Jadi sirosis hepatis ini sel liver diganti oleh jaringan fibrosis sehingga livernya menjadi mengecil ya, kita lihat bentuknya abnormal, tentu fungsi livernya juga menurun. Ini yang kelainan patologi. Jadi kalau kita lihat kelainan pada liver ini kita bagi menjadi 3. Pertama karena kerusakannya sel liver saja. Yang kedua kerusakan terjadi pada saluran empedu. Yang ketiga terjadi pada sel liver maupun saluran empedu. Dan ini yang paling banyak terjadi ya. Biasanya tidak pernah berdiri sendiri. Nah, pertama kita lihat kerusakan pada sel liver. Nah, di dalam sel liver itu tadi dikatakan banyak mengandung enzim liver. Kalau terjadi kerusakan liver, maka enzim tersebut akan dikeluarkan ke dalam darah sehingga pada pemeriksaan laboratorium kadarnya akan meningkat. Apa enzim liver itu? Ada SGOT, SGPT, ALT, alkali fosfatase, ya, LDH dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, pada kerusakan liver yang berat, maka fungsi sintesa akan terganggu. Faktor pembekuan akan menurun sehingga mudah terjadi perdarahan. Trombosit juga akan menurun karena hormon trombopoietinnya menurun. Itu juga sama akan mudah terjadi perdarahan. Nah, kemudian kerusakan lain, misalnya gangguan fungsi metabolisme, karbohidrat, protein, dan lemak juga terganggu, maka akan terjadi gangguan sekresi, ekresi, penyimpanan, dan detoksifikasi. Nah, jadi kelainan dari sel liver ini mulai hanya bengkak, dan kalau bengkak aja biasanya bisa sembuh, sampai terjadi kerusakan yang disebut sirosis. Ya, kalau sudah diganti jaringannya biasanya nggak akan pernah bisa sembuh. Nah, kita kenal kalau orang sakit liver itu disebut hepatitis. Ya, biasanya kalau orang mendengar hepatitis itu konotasinya bahwa ini infeksi hepatitis oleh virus. Jadi hepatitis A, B, C, D dan seterusnya. Sebetulnya dalam ilmu kedokteran, kalau disebut hepatitis itu adalah tanda-tanda peradangan dari liver. Mulai dari pembekakan sampai kerusakan itu disebutnya hepatitis. Nah, kalau kita lihat penyebab dari hepatitis itu banyak, bukan hanya virus, bisa karena toksin. Misalnya banyak minum alkohol, minum obat-obat yang tidak sesuai dengan dokter, ada jamur ya, itu bisa menyebabkan peradangan pada liver. Bisa juga penyebabnya adalah karena gangguan sirkulasi darah seperti hipertensi yang berat, pembuluh darah yang mengalami kontraksi ya, sepsis dan sebagainya. Yang terakhir penyebab yang paling sering adalah autoimun ya. Jadi autoimun ini bisa akut atau juga bisa kronik atau bisa juga fulminan ya. Jadi ini yang B-nya itu adalah infeksi ya, karena infeksi. Nah, gejala klinis dari hepatitis umumnya adalah ikterus atau jaundice. Jadi kekuningan, semua matanya kuning, kulitnya kekuningan ya. Biasanya ini disebabkan karena ada gangguan pembuangan bilirubin. Jadi bilirubin yang harus dibuang, ini terjadi gangguan, maka bilirubin meningkat di dalam darah dan dia akan mengendap di bawah sel sehingga kulit terlihat menjadi kuning ya. Nah, gejala hepatitis lain biasanya adalah pucat ya, karena orang sakit biasanya kemudian demam, kemudian ada rasa mual, terus perasaan cepat kenyang ya. Nah, ini biasanya semua disebabkan karena adanya pembengkakan dari liver. Nah, gejala yang berat dari liver itu adalah
fibrosis sel hati. Jadi kalau sudah berat, sel-sel hati diganti oleh jaringan ikat sehingga menjadi mengkerut si livernya dan keras ya. Nah, keadaan ini kita sebut sebagai sirosis hepatis. Nah, pada sirosis hepatis akan terjadi gangguan aliran darah yang akan masuk ke dalam liver karena livernya mengecil. Apa akibatnya? Terjadi bendungan dari pembuluh darah yang ke liver sehingga cairan di dalam pembuluh darah itu akan keluar ya karena bendungan jadi tekanan hidrostatik, maka cairan akan berkumpul di bagian paling bawah tubuh, pada tungkai menjadi bengkak tungkainya, pada perut menjadi bengkak cairan yang kita sebut asites ya. Nah, kemudian aliran yang terbentuk ini, yang terbendung ini dia akan membentuk pembuluh darah kecil yang kita sebut pembuluh darah kolateral. Pembuluh darah kecil ini mudah pecah. Nah, kalau pecah terjadilah hematemesis dan melena. Ya, inilah patofisiologi terjadinya varises pada esofagus. Nah, kemudian lebih bahaya lagi kalau seseorang sudah menderita sirosis hepatis, maka dia mempunyai faktor disposisi menjadi kanker liver. Ya. Nah, kemudian pada kasus-kasus berat karena fungsi dari sintesa terganggu, faktor pembekuan menurun, maka mudah sekali terjadi perdarahan ya. Nah, ini akan memperberat kasus melena dan hematemesisnya. Jadi kalau sudah sangat berat, ya, bisa di-mute Nadia, bisa di-mute. Nadia balik. Ini bocor ya. Oh, kuota nih, berak. Kalau